Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada nabi kita, nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah dan benar. Amin ya robbal alamin. Oke, jika sudah berdoa, mari kita memeriksa kehadiran dari adik-adik sekalian. Apakah ada yang sakit, atau ada yang alfa, dan siapa saja yang hadir pada hari ini. Baik, jika sudah, adik-adik sekalian, saya suruh supaya kerapihan bajunya bisa dicek kembali apakah bajunya dan dasinya sudah lengkap. Nah, jika sudah, kalian bisa mengecek di bawah meja kalian dan di bawah lantai apakah ada sampah yang berserakan. Mohon untuk dibuang pada tempat yang sudah kita sediakan. Oke, jadi kalian harus siap belajar hari ini ya, karena sudah lengkap semua untuk kita cek pada hari ini. Baik, jadi kita masuk untuk pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Jadi yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari najis. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui dasar hukum perintah bersuci. Nah, kemudian yang ketiga adalah menganalisis macam-macam dari najis. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pembelajarannya, saya mau bertanya. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita harus bersuci dari najis? Apakah sebagaimana pentingnya sih kenapa kita harus bersuci dari najis? Kenapa kita harus bersuci dari najis? Karena sebelum kita melakukan ibadah, selalunya pasti kita harus yang paling pertama bersuci dari najis, agar ibadah yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu syarat untuk beribadah. Jadi kita bisa terbebas dari hal-hal najis seperti itu ya. Jadi yang paling pertama itu saya akan memberikan pengertian dari najis. Menurut bahasa, najis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu. An-najisu atau an-najisu yang berarti kotor dan menjijikkan, tidak bersih dan tidak suci, baik secara bersifat hisia maupun ma'anawiyah. Najis yang bersifat hisia adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan kencing, darah haid dan nifas. Yang bersifat maknawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Jadi itu pengertian dari najis. Nah, setelah pengertiannya, kemudian yang kedua ada dasar-dasar hukum perintah bersuci. Nah, ayo kita cermati dan saksama dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi saya langsung kasih artinya saja ya. Artinya,
dan bersihkanlah pakaianmu. Pada Quran surah Al-Mudaththir ayat 74 surah ke-4. Nah, yang kedua ada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang artinya, apabila datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia. Karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim Al-Baihaqi dari Sahal bin Hansaliyah. Nah, pernahkah kita menemukan informasi tentang istilah mukhaffafah, mutawassita dan mughalladah dari guru atau ustaz, orang tua atau teman sebaya? Nah, istilah tersebut merupakan macam-macam najis yang harus kita sucikan. Nah, sebelum masuk dari situ, setelah kita mendengar dari Quran dan hadis, nah kemudian selanjutnya kita akan membahas masalah macam-macam najis dan tata cara bersuci. Oke. Jadi macam-macam najis dan tata cara bersuci. Nah, tahukah kalian najis memiliki kita masuk di macam-macam najis dan tata cara bersuci. Tahukah kalian najis memiliki 3 kategori dan masing-masing memiliki cara berbeda untuk mensucikannya. Nah, jadi yang najis pertama adalah najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Mukhaffafah adalah najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan kecuali ASI atau air susu ibu. Cara mensucikannya cukup dengan kita membersihkan air ke bagian terkena najis sampai bersih. Jadi itu ya, najis mukhaffafah, najis ringan. Kemudian yang kedua ada najis mutawassita atau najis sedang. Nah, najis mutawassita ini dia merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughalladah dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Nah, yang pertama ada najis ainiyah, adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Kemudian yang kedua ada najis hukmiyah. Ya, najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas najis. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Contoh-contoh najis mutawassita adalah yang pertama itu ada najis mazi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri. Yang pertama ciri-cirinya itu adalah berwarna kuning kekuningan. Kemudian yang kedua, proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. Nah, kemudian yang ketiga, tanpa ada rasa kenikmatan. Kemudian yang keempat, terjadi pada orang yang telah balik. Kemudian yang kelima, lebih sering terjadi pada perempuan. Dan keenam, terkadang keluar tanpa
disadari. Seperti itu ya. Kemudian contohnya ada ya, kemudian ada lagi contohnya ya, seperti air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri dia itu yang pertama berwarna campuran putih, keruh dan kental. Kemudian yang kedua keluar setelah buang air kecil. Dan yang ketiga dalam kecapekan setelah mengangkat barang berat. Kemudian yang keempat itu ciri-cirinya dialami oleh yang sudah atau belum balik ya. Kemudian cara mensucikannya itu dengan bisa kita dengan bilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau dan warna dan rupanya. Begitu cara mensucikan dari najis mutawasita. Nah, setelah najis mutawasita kita lanjut najis ketiga, yaitu najis mughallada, yaitu najis yang paling berat dari diantara dua najis tersebut tadi ya. Nah, najis mughallada adalah najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut. Nah, sperma keduanya dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Jadi, cara mensucikan najis mughallada ini atau najis yang berat ini, cara mensucikannya lebih dahulu dihilangkan wujud benda najis itu. Kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali. Nah, dan salah satunya bisa juga dicampur dengan debu. Saya kira seperti itu ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hukum dasar dan hadis dan penjelasannya. Jadi kita masuk ke kesimpulan kita untuk materi kali ini adalah najis itu terbagi menjadi 3 bagian dan masing-masing beda cara mensucikannya. Najis yang pertama adalah apa? Najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Nah, contoh najisnya tadi apa? Dan najisnya itu seperti bayi laki-laki atau perempuan yang belum makan atau mengonsumsi sesuatu kecuali ASI atau air susu ibunya. Dan jadi cara mensucikannya cukup memercikan air yang sudah terkena najis. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang kedua ada najis mutawasita atau najis sedang. Dan contoh najis itu yaitu air mazi. Ya, itu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna dan rupanya. Kemudian yang ketiga tadi adalah najis mughallada atau najis berat. Nah, contoh najisnya itu seperti anjing dan babi, termasuk dari air liur kedua hewan tersebut tadi ya. Kemudian cara mensucikannya lebih dahulu kita hilangkan wujud dari benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan dicampur dengan debu. Nah, itu ya kesimpulannya. Itu tadi kesimpulannya. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada murid-murid sekalian, apa sih yang sudah kita ketahui tentang pengertian najis tadi? Nah, jika sudah dimengerti apa itu najis, adik sekalian sudah tahu pasti dong tentang 3 kategori najis tadi dan cara mensucikannya masing-masing najis. Oke? Jadi kalau sudah, saya memberikan tugas kepada adik-adik sekalian untuk merespon materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, tugasnya kita kumpul di minggu depan atau pertemuan selanjutnya ya. Jadi, untuk murid sekalian jangan pernah bosan untuk belajar karena ilmu itu tidak ada habisnya. Termasuk pembelajaran kali ini itu sangat penting untuk kita pelajari supaya ibadah kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Nah, berdoa dimulai.
Asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.